Meskipun gong Pilpres 2024 belum ditabuh, namun sejumlah pimpinan partai dan para menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju sudah menyatakan secara terbuka kepada Jokowi untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Antara lain Erlangga Hartarto, Erick Thohir, dan Sandiaga Salahuddin Uno. Sedangkan Prabowo Subianto sendiri menyatakan masih menunggu izin Presiden Jokowi. Entah pernyataan Prabowo itu mengandung makna politik atau tidak, masih kurang jelas. Hanya Prabowo yang tahu. Pastinya Partai Gerindra sepakat mengusung kembali mantan Danjen Kopassus tersebut untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Seperti dilansir cnnindonesia.com, Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo akan mendeklarasikan diri sebagai calon presiden pada tahun 2022 ini. Muzani tidak merinci kapan Prabowo akan mendeklarasikan diri. Dia hanya mengatakan bakal dilakukan beberapa bulan lagi. Lantas, siapa pasangan Prabowo nanti? Muzani mengatakan Gerindra masih menimbang sejumlah nama secara matang. Dia tidak memberi kisi-kisi ihwal cawapres yang akan dipilih mendampingi Prabowo. Keseriusan Prabowo untuk maju sebagai capres ini terlihat ketika Prabowo mencopot M. Taufik dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Tersiar kabar bahwa alasan pencopotan M. Taufik lantaran mendukung dan mendoakan Anies Baswedan jadi presiden. Mantan Ketua KPU DKI Jakarta ini berkilah bahwa kapasitasnya mendoakan Anies sebagai presiden bukan sebagai kader Gerindra. Namun kala itu, ia baru saja dilantik sebagai Ketua Umum Kahmi Jaya. Sedangkan Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria sebagai anggota Kahmi. Tentu alasan M. Taufik mendoakan Anies sebagai presiden tidak bisa diterima dengan dalih apapun. Persoalannya yang melekat erat pada diri M. Taufik adalah sebagai Wakil Ketua DPRD dari Partai Gerindra, bukan dari Kahmi. Diketahui M. Taufik telah banyak membantu Partai Gerindra DKI meraih banyak kursi anggota dewan sejak berdirinya partai ini. Sekarang saja Partai Gerindra beroleh 19 kursi dan urutan kedua di DPRD DKI Jakarta. Bahkan sudah 2 kali pilkada DKI, peran M. Taufik cukup berpengaruh hingga memenangkan Jokowi Ahok dan Anies Sandi. Bagi Prabowo, bukan seberapa besar peranmu membesarkan Gerindra, bukan juga seberapa besar pengaruhmu memenangkan pilkada di DKI. Namun yang dilihat adalah seberapa besar loyalitasmu terhadap Prabowo. Itu yang penting. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam acara rapat koordinasi dan buka puasa bersama keluarga besar Partai Gerindra di Provinsi Lampung kembali menegaskan agar kader tidak berhenti dan tidak boleh merasa lelah untuk terus memperjuangkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto jadi presiden di pemilu 2024. Tidak boleh menyurutkan loyalitas, semangat, dan komitmen kita untuk terus berjuang menjadikan Prabowo sebagai presiden, kata Muzani dalam sambutannya yang dikutip dari Detik News. Ia minta Ketua Gerindra Lampung yang baru untuk mulai menyingsingkan lengan baju dari sekarang bersama ranting dan seluruh struktur yang ada demi menyongsong Gerindra yang lebih baik. Muzani lalu menyebut wajar ketika dalam berpartai ada kalanya menyenangkan dan tidak terhadap keputusan yang kadang tidak sesuai dengan harapan. Namun di Partai Gerindra, perjuangan tidak boleh berhenti dan harus terus berlanjut demi mewujudkan ideologi dan cita-cita partai. Pergantian kepemimpinan adalah ujian loyalitas bagi setiap kader partai.
Jika kita bisa menerima itu semua, maka itu adalah kader sejati partai, kader yang loyal. Loyalitas diperlukan untuk mewujudkan ideologi partai, yaitu kekuasaan yang diperuntukkan untuk keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia yang bersatu, kata Wakil Ketua MPR itu. Muzani juga menjelaskan mengapa setiap kader Gerindra harus berusaha mewujudkan cita-cita partai, yakni Prabowo Presiden dan Gerindra menang. Dia menyebut ada keyakinan bahwa Prabowo mampu membawa nasib rakyat Indonesia lebih baik dan pemerataan kesejahteraan bisa direalisasikan. Menjadikan Prabowo Presiden adalah ideologi kita. Kenapa? Karena kesejahteraan, keadilan, kemajuan, kemandirian, kehormatan bangsa dan negara Indonesia dalam keyakinan kita bisa terwujud kalau Prabowo Presiden. Jelas Muzani. Menurut Muzani, Prabowo sebagai Menhan telah berusaha meningkatkan diplomasi pertahanan menjadi semakin kuat dan diterima dunia internasional. Saat ini dunia menghargai dan menghormati Indonesia sebagai negara besar, baik dalam forum internasional ataupun regional. Atas dasar itulah Muzani meminta seluruh kader, khususnya kader Gerindra Lampung, tidak pernah berhenti menyerah, tidak pernah bosan memperjuangkan Prabowo sampai terwujud jadi presiden. Sementara itu, hasil survei Indonesia Polling Station (IPS) yang dilakukan pada tanggal 8 sampai 18 Maret 2022 di 34 provinsi di seluruh Indonesia, Prabowo menempati urutan teratas dalam survei elektabilitas calon presiden 2024. Prabowo berhasil meninggalkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Peneliti senior IPS, Alvin Sugianto, dalam rilis survei secara daring yang bertajuk Perkembangan Elektabilitas Partai Politik Menjelang Pemilu 2024 pada 28 Maret 2022 lalu, responden mengaku memilih Prabowo sebanyak 27,4%, Ganjar Pranowo sebesar 18,9%, dan Anies Baswedan 15,9%. Kalau dilihat dari hasil survei saat ini, wajar Gerindra ngotot memperjuangkan Prabowo sebagai presiden 2024 mendatang. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.